Saudara Sobat Media Komsos, saya Metik Mentot kembali hadir dalam program Bincang-Bincang Pastoral. Kali ini kita kedatangan tamu istimewa, yaitu utusan dari organisasi rohani dalam lingkungan gereja. Mereka adalah Romo dan juga kaum awam atau umat biasa, namun dikenal militan sebagai sahabat Santa Perawan Maria, sehingga ada yang menyebutnya sebagai perwira, para perwira dan juga pasukan Bunda Maria. Luar biasa bukan? Akan tetapi bukan sembarang militan. Sobat Media Komsos, mereka militan dalam hal berdoa dan juga membangun cara hidup saleh sebagai pengikut Bunda Maria, dan organisasi mereka biasa disebut Legio Maria. Telah hadir bersama kita narasumber Romo Ompi. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat berjumpa kembali ya Romo. Dan juga ada Bapak Petrus. Selamat pagi. Selamat pagi. Dan juga ada Ibu Maria Midas. Selamat pagi. Baik, Sobat Komsos, Legio Maria kita angkat dalam bincang-bincang pastoral kali ini berkenaan dengan perayaan 100 tahun organisasi rohani ini. Sudah 1 abad ya. Dan selain perayaan 1 abad, kita juga akan mengenal kekasan dari organisasi rohani ini. Baik, kita langsung saja kita akan lebih mengenal Legio Maria ini. Nah, saat ini Legio Maria sudah berkembang pesat ya di seluruh dunia, tak terkecuali di keuskupan kita. Nah, Bapak Pit, bagaimana sejarah dan asal-usul Legio Maria ini? Silakan. Baik, terima kasih. Pertama sekali, nama dan asal mula Legio Maria. Kata Legio itu sebenarnya laskar. Legio Maria berarti Laskar Maria atau pasukan Maria. Legio Maria merupakan suatu perkumpulan umat Katolik yang dengan restu gereja dan bimbingan kuat Bunda Maria tak bernoda, pengantara segala rahmat, telah menggabungkan diri ke dalam suatu laskar untuk bertempur melawan kuasa kegelapan, melawan roh-roh jahat. Dan juga Legio Maria disebut sebagai organisasi kerasulan awam yang berkarya dalam pelayanan rohani. Bagaimana asal mulanya? Kurang lebih awal mulanya Legio Maria itu tumbuh secara spontan, tanpa perencanaan terlebih dahulu. Suatu petang, sekelompok kecil orang berkumpul mengelilingi meja yang dihiasi sebagai altar kecil sederhana dengan patung Bunda Maria tak bernoda di tengah-tengahnya. Patung yang beralaskan taplak putih diapiti oleh 2 jamban bunga dan 2 lilin menyala. Dengan demikian, mulailah Legio Maria itu dengan pelopornya atau pendirinya, Bapak Frank Duff, yaitu dari Irlandia, bersama-sama dengan sekelompok wanita Katolik dengan Pater Michael Toher, Uskup Agung Dublin, Irlandia pada saat itu. Maka terbentuklah Legio Maria pada tanggal 7 September 1921 di Francis Street, yaitu di kota Dublin, Irlandia. Kurang lebih asal mulanya seperti itu. Baik, tadi dijelaskan banyak sekali ya tentang sejarah dari Legio Maria ini. Mungkin bisa dijelaskan juga bagaimana sehingga Legio Maria itu bisa berkembang di keuskupan kita saat ini. Ya, terima kasih. Seperti yang disampaikan, Legio Maria itu didirikan 7 September 1921. Pendirinya bukan seorang ibu, tetapi seorang bapak, Franz Duff. Sedikit, mengapa sampai Franz Duff punya hati untuk membangun atau membentuk Legio Maria? Situasi Dublin saat itu, terutama kehidupan kerohaniannya, sangat morat-marit. Banyak yang mabuk, pengangguran, WTS, kemiskinan. Situasi ini yang menekan Franz Duff melihat bahwa dengan situasi yang ada itu, kehidupan kerohanian tidak diperhatikan. Maka dengan bimbingan Roh Kudus, Franz Duff dengan teman-teman ini mendirikan Legio Maria dengan cara mengumpulkan beberapa orang termasuk pastor, lalu membicarakan bagaimana mengatasi situasi ini. Sebelum mereka melaksanakan, selalu dibuka dengan doa bimbingan Roh Kudus, dengan doa Bunda Maria. Kemudian
pastor memberikan wejangan-wejangan, ditugaskan pada anggota untuk mengunjungi semua umat yang bermasalah, dan setelah itu kembali dilaporkan, dan hasilnya saat itu banyak orang kembali pada kehidupan iman yang baik. Itu makanya Frans Darwin tergerak hati untuk mengembalikan situasi-situasi saat itu. Nah, sejak berdirinya itu di awal memang banyak tantangan, baik dari gereja maupun dari awam, tapi mereka tidak putus asa, berjalan terus sejak 1921 berkembang di seluruh dunia termasuk Indonesia. 1951 masuk ke Indonesia lewat Sumatera, Medan, Kalimantan, terus ke Jawa dan terakhir ke Flores. Itu sudah tahun 80-an. Nah, sampailah di Keuskupan Ruteng ini tahun 1987. Dalam tanda kutip, Legio Maria di Keuskupan Ruteng sudah ada sejak tahun 1960-an. Tetapi seiring waktu tidak muncul lagi, lalu hubungan dengan Dewan Atas tidak ada komunikasi, maka pada 87 tim Envoy, jadi tim-tim yang ke seluruh dunia itu namanya tim Envoy, datanglah ke Ruteng bertemu dengan Yang Mulia Bapak Uskup Edu almarhum. Saat itu ada Ibu Sukoro yang datang, dan Bapak Uskup waktu itu menghubungi Pastor Paroki Kumba, Romo Sakarias Jahadun PR ya almarhum, lalu mendekati Bapak Rukus Jumpa untuk menerima tamu ini, dan ditugaskan pada Bapak Rukus untuk membentuk ini Legio Maria secara organisasi di STM Bina Kusuma. Dari sana kami juga dilibatkan, maka sejak banyak awam yang dilibatkan, kami bersama-sama termasuk semua paroki dalam kota kembali hidupkan Legio Maria sampai dengan sekarang ini. Nah, untuk wilayah Keuskupan Ruteng saat ini kita bagi sesuai dengan kepikepan. Ya, dulu hanya di Ruteng saja. Sedikit supaya nanti ada sedikit bahwa secara organisasi Legio Maria ini yang paling dasar itu presidium. Ya. Kumpulan umat Katolik yang dengan sukarela mau bersama Bunda Maria berdoa dan juga kerasulan. Gabungan beberapa presidium itu kuria. Ya, gabungan beberapa kuria itu adalah komisium. Lalu gabungan beberapa komisium itu senatus. Tetapi antara komisium dengan senatus ada regia penghubung. Maka untuk Ruteng ada 3 komisium. Yang pertama Komisium Ratu Damai itu di Ruteng. Yang kedua tahun 2012 itu Komisium Bunda Penolong Abadi Borong. Yang ketiga tahun 2019 Komisium Stella Maris Labuan Bajo. Nah, setelah dibagi per komisium, maka perkembangan kita saat ini untuk masing-masing komisium sudah menyebar ke beberapa paroki. Dari 85 paroki yang sudah ada Legio Maria 52 paroki. 52 paroki dengan jumlah keanggotaannya. Baik, Ma, kita akan nanti jelaskan itu di struktur organisasi lebih luasnya. Oke, kita akan langsung bertanya kepada Romo ini. Nah, kita tahu bahwa dalam Legio Maria, Maria itu menjadi model dalam kelompok ini. Nah, seperti apa spiritualitas Legio Maria? Silakan Romo. Para legioner sesuai dengan apa yang dirintis oleh Frank Duff selalu membantu para legioner untuk memiliki jiwa seperti Maria. Jiwa seperti Maria, spirit seperti Maria untuk membawa Yesus kemana-mana. Maka dalam doa yang selalu menjadi sumber kekuatan pelayanan mereka, mereka meminta Roh Kudus itu turun. Minta Roh Kudus untuk mengurapi, memberikan spirit di dalam pelayanan mereka. Karena itu, Legio Maria itu sangat alkitabiah. Selalu meminta Roh Allah turun membimbing mereka, menguatkan mereka seperti Maria untuk membawa Yesus. Karena itu di dalam model doa, kalau kita memperhatikan dalam doa Tesera, dalam doa penutup, ada satu pesan yang penting. Apa yang perlu mereka bawa? Mereka membawa seperti Maria, membawa Yesus untuk membantu menghidupkan kembali iman yang sudah mati. Lalu memberikan semangat baru, pembaharuan di dalam hidup rohani. Dan ada yang luar biasa. Dalam pelayanan-pelayanan baru mereka, para legioner,
ditambahkan untuk pelayanan untuk orang dengan gangguan kejiwaan. Lalu kaum difabel. Itu yang baru dalam pelayanan para legioner. Karena itu semangat yang dibawa oleh mereka adalah semangat untuk membawa Yesus kemana-mana seperti Bunda Maria, supaya dunia ini diurapi oleh kerajaan Allah. Kurang lebih demikian. Terima kasih Romo, dan kita akan break sejenak. Kita akan saksikan tayangan berikut ini. Tahun ini Legio Maria di Paroki Santo Yosep Kisol genap 25 tahun. Hari Minggu kemarin kami merayakannya itu sekaligus dengan 1 abad Legio Maria di dunia. Sejak 25 tahun yang lalu, perkembangan Legio Maria di Paroki Santo Yosep Kisol cukup baik. Sampai saat ini Kuria terdiri dari 11 presidium, dan itu tersebar di 6 stasi dalam wilayah Paroki Santo Yosep Kisol, dan beranggotakan kurang lebih 200-an para legioner. Selama ini kehadiran Legio Maria di paroki dan juga di stasi-stasi sangat membantu dalam membangun iman umat, baik itu di keluarga maupun di stasi, di wilayah dan di KBG. Kegiatan pastoral selain doa rutin yang mereka lakukan setiap presidium di tempatnya masing-masing, mereka juga bersama pengurus KBG, pengurus wilayah dan pengurus stasi melayani umat dalam hal menerima sakramen orang sakit, komuni untuk orang sakit, dan juga melayani, mengunjungi orang-orang sakit. Di pusat paroki dan di stasi-stasi, mereka juga membantu untuk menanggung kor dalam perayaan Ekaristi, membersihkan gereja, juga mencuci dan menyetrika pakaian-pakaian liturgi. Inilah semangat dari Legio Maria di Paroki Santo Yosep Kisol. Puji Tuhan bahwa di Paroki Kisol ini juga melalui bantuan dari para romo seminari dan pastor di Wisma SVD membantu melayani mereka sebagai pendamping rohani. Sehingga kami bersama para romo dan para pater itu sesekali turun ke stasi untuk membantu di presidium-presidium itu. Beberapa program lain yang cukup bagus yang saya alami bersama mereka selama ini, antara lain mereka antara presidium mereka saling mengunjungi untuk memberikan dukungan, memberikan semangat bila ada terjadi kelesuan dalam kegiatan-kegiatan Legio Maria. Dan juga ada perayaan-perayaan Legio Maria dirayakan secara bergiliran dari stasi ke stasi. Dan dengan itu mereka sungguh-sungguh mandiri dalam melaksanakan pelayanan-pelayanan itu, sangat membantu saya sebagai pastor paroki, pengurus-pengurus stasi, dan juga pengurus-pengurus wilayah, pengurus KBG dalam Paroki Santo Yosep Kisol. Harapan saya semoga umat sekalian silakan bergabung bersama Legio Maria di presidium, di stasi masing-masing, di paroki masing-masing. Karena bersama Maria kita mampu untuk melaksanakan kehendak Tuhan melalui kesaksian hidup yang nyata setiap hari di tempat kita masing-masing. Selamat berbahagia,
Provisiat untuk 1 abad Legio Maria di seluruh dunia. Kami Legio Maria, Kuria, Rawan yang Murah Hati, Paroki Santo Yosef Pisol, mengucapkan selamat atas HUT yang ke-100 Legio Maria sedunia. Ave Maria, Maria Ave, Maria Ave, Ave Maria, Legio Maria, tetap semangat. Sobat Media Komsos, kita kembali lagi dalam program Bincang-Bincang Pastoral. Kita ucapkan terima kasih kepada Romo Ompi yang tadi sudah menjelaskan tentang spiritualitas Maria, dan beliau telah kembali menjalankan aktivitasnya di tempat yang lain, dan semoga semuanya berjalan dengan lancar. Dan masih tentang pengenalan terhadap organisasi rohani Legio Maria ini. Nah, di hadapan kita ada atribut, salah satu atribut yang digunakan oleh organisasi rohani Legio Maria. Nah, mungkin bisa dijelaskan kira-kira apa saja atribut-atribut yang ada dalam organisasi ini. Silakan. Baik, atribut-atribut Legio Maria, yang pertama sekali patung Bunda Maria yang tangannya terbuka. Iya, jadi tidak sembarang patung. Lalu yang kedua, ini yang di depan ini vexilium. Vexilium ini tanda pengenal Legio. Hampir sama dengan tessera. Ya. Ini panji Legio ini vexilium. Ya. Kemudian ini ada tessera. Tessera yang tanda pengenal. Di sini memuat doa-doa yang dijalankan oleh seorang legioner. Kemudian harus dilengkapi dengan taplak meja. Kemudian diapiti 2 vas bunga, lalu 2 lilin. Dan seluruh atribut ini dilengkapi dengan satu, yaitu ada buku pegangan, buku sistem pegangan. Semua kegiatan Legio Maria ada pada buku ini. Sehingga kegiatannya ikut buku yang ada, sehingga semuanya berjalan sesuai dengan sistem. Terima kasih. Baik, terima kasih dijelaskan panjang lebar terkait dengan atribut-atribut yang digunakan dalam organisasi ini. Nah, saya mau bertanya lagi nih. Tadinya saya membayangkan bahwa di dalam organisasi ini hanya khusus untuk ibu-ibu. Ternyata ada bapak-bapak juga ini. Seperti apa keanggotaan Legio Maria terkait dengan tugas dan peranannya masing-masing, dan kemudian kira-kira siapa saja yang bisa menjadi anggota ini? Terima kasih. Jadi anggota Legio itu semua orang Katolik yang dengan sukarela mau bersama Bunda Maria berdoa dan juga melakukan kerasulan. Lalu keanggotaannya ini untuk semua umat Katolik, laki perempuan, tidak hanya ibu-ibu saja. Kalaupun dalam kenyataan banyak ibu-ibu, tapi bapak-bapak juga terlibat. Seperti ini Bapak Pit yang sekarang menjadi ketua komisium. Ya, keanggotaannya ini ada 2. Ada keanggotaan aktif, ada pasif atau auxiliar. Yang aktif ini setiap minggu sekali datang doa bersama dan merasul. Dan setiap hari mendoakan, ada doa khusus yang diwajibkan, Magnificat Maria, doa Catena. Lalu anggota auxiliar tidak datang doa dalam seminggu dan kerasulan, tetapi setiap hari mendoakan seluruh doa-doa yang ada dalam tessera, termasuk 5 peristiwa rosario, dengan wujud apa saja. Jadi anggota auxiliar ini semua orang Katolik yang biasa berdoa rosario dengan wujud apa saja. Ya, sebenarnya untuk menjadi anggota Legio tidak susah, karena biar tidak aktif, tapi ada yang di rumah saja. Yang aktif juga ada 2 jenis tingkatannya. Pertama, aktif biasa, hanya seminggu sekali doa dan kerasulan dengan setiap hari Catena. Sedangkan yang pretorian, di samping mendoakan seluruh doa tessera, tiap hari mendoakan doa-doa kewajiban orang Katolik, termasuk misa harian. Nah, seperti itu juga dengan auxiliar. Ya. Jadi di samping doa seluruh tessera, mengikuti misa harian dan doa-doa yang diwajibkan sebagai orang Katolik. Itu keanggotaannya. Ya. Untuk sementara seperti itu.
Berarti dalam keanggotaan ini bukan saja yang ikut terlibat ya, tetapi juga semua umat di rumah yang juga senantiasa mendoakan doa Rosario. Nah, sekarang juga dikenal ada kelompok orang muda. Nah, mungkin itu bisa dijelaskan juga nih. Nanti lebih pada jenis-jenis presidium. Oh iya. Ada senior, ada junior. Ya. Oke. Lalu juga nanti ada kelompok Kerasulan Legio, itu Felites, anak-anak SD. Ya. Mungkin nanti dijelaskan pada. Oke, baik Ibu. Nah, tadi sudah dijelaskan tentang keanggotaan dari organisasi ini. Nah, sebagai organisasi rohani yang cukup besar juga dan berkembang sangat pesat, seperti apa struktur organisasi dari kelompok ini? Baik, struktur organisasi ini, ya, kelompok yang paling dasar di mana perkumpulan umat Katolik itu namanya presidium. Ya. Presidium ini bisa ada di lingkungan, di wilayah, di paroki. Ya. Lalu presidium ini tugasnya ya sekali seminggu doa juga kerasulan. Nah, jenis presidium juga ada presidium senior 18 tahun ke atas dan yang sudah nikah, sedangkan junior 18 tahun ke bawah. Plus tadi kelompok Felites, kelompok bimbingan Legio Maria dengan tujuan supaya sejak dini anak-anak bisa doa dan nanti setelah dewasa remaja bisa bergabung dengan Legio Maria. Sehingga Legio Maria diharapkan tetap eksis. Itu presidiumnya. Dalam doa kegiatannya sekali seminggu itu adalah 19 mata acara. Nama-nama presidium ini diambil dari julukan Bunda Maria. Jadi tidak serta-merta kalau kita mau nama ini, tapi ada panduannya. Ambil dari Litani Santa Perawan Maria. Kegiatannya sekali seminggu dengan 19 mata acara. Ya. 19 mata acara ini dijalankan dalam waktu 1,5 jam. Tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Sehingga Legio itu kata kuncinya disiplin. Ya. Nah, secara keseluruhan 19 mata acara ini, ya, ada pembinaan, juga ada penugasan, dan lapor kembali apa yang sudah dilakukan. Ya. Sebenarnya ada sedikit perasaan begini, tidak bagus kita sudah berbuat sesuatu, dilaporkan, tapi itulah sistem Legio, harus melaporkan tugasnya. Ya. Kemudian gabungan beberapa presidium ini itu sudah ada kuria, itu dewan-dewan Legio itu ada dewan kuria. Perannya mengasuh beberapa presidium untuk penghubung dengan dewan atas, dan itu biasanya ada di paroki. Gabungan beberapa kuria itu sudah bentuk dewan komisium. Komisium itu ada di wilayah keuskupan. Ya. Seperti tadi disampaikan, Ruteng ada 3 komisium. Ya. Komisium ini punya tugas juga mengasuh kuria-kuria yang ada. Dengan kegiatannya cuma jadi kuria, dewan-dewan kuria, komisium, lalu senatus dengan konsilium itu sekali sebulan pelaksanaannya. Ya, ada rapat dewannya sekali sebulan. Untuk Ruteng kita sepakat dewan komisiumnya pada bulan minggu yang ketiga, tiap minggu ketiga, kurianya pada minggu keempat. Sedangkan penghubung beberapa komisium itu senatus. Senatus ini untuk Indonesia dulu ada 2, Malang dengan Jakarta. Tapi luar biasa karena pesat perkembangan Legio Maria di keuskupan Kupang, maka 2019 senatus dibentuk sudah di Kupang. Maka kita otomatis tidak lagi berhubungan dengan senatus Malang. Karena wilayah Flores ini luas, maka ada istilah penghubung itu regia. Regia yang menghubungkan beberapa komisium. Jadi ada rapat di sana itu minggu kedua. Nah, dan nanti utusan-utusan komisium ke sana. Gitu. Lalu senatus dilaksanakan pada minggu pertama. Semua komisium-komisium yang ada itu menghadiri rapat, dan perannya senatus itu mengasuh komisium-komisium yang ada untuk melihat apakah sesuai sistem atau tidak perjalanannya. Dan yang terakhir itu untuk bertanggung jawab semua Legio Maria sedunia itu yang pusatnya di Dublin itu konsilium. Itu sedikit struktur organisasi dengan perannya masing-masing. Ya. Baik Ibu, dijelaskan panjang lebar ya. Dan sekarang kira-kira apa saja nih aktivitasnya? Nah, kalau kami sebagai umat yang tidak bergabung dalam kelompok Legio Maria, kami melihat
mungkin aktivitas dari kelompok ini hanya berdoa. Ya, Nah, ya. kira-kira mungkin bisa dijelaskan apa saja aktivitas yang dijalankan oleh Legio Maria. Terima kasih. Memang kalau belum dikenal maka belum disayang dan belum tahu. Sebenarnya tugas-tugas Legio itu banyak. Yang pertama di bidang pastoral. Ya, jadi perannya sebagai umat. Jadi tugas bidang pastoral itu ya melayani umat di KBG, kemudian di wilayah juga melayani liturgi dan semua kegiatan paroki. Sepanjang itu ditugaskan kepada Legio Maria. Kemudian tugas kemasyarakatan, menggerakkan ya, sesama untuk melakukan kegiatan-kegiatan bersama. Kemudian juga dia lebih pada kerasulannya bisa mengajar anak sekolah minggu, mengajar agama, katekumen kalau ditugaskan, dan mengunjungi keluarga-keluarga di rumah, juga kunjungan orang sakit di rumah maupun rumah sakit, dan juga ya tugas-tugas ini didukung dengan doa. Ya, itu tugasnya. Jadi tidak hanya berdoa saja, ya, tetapi ada tugas-tugas kerasulan yang dilakukan oleh semua anggota Legio Maria. Ya. Maka kita tadi kembali bahwa anggota Legio itu ada yang junior, ada senior. Maka kita berusaha supaya kaum muda kita sebagai penerus depan gereja dipersiapkan ya dengan bergabung dalam Legio Maria untuk menjalankan tugas doa dan kerasulan. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu, kita akan beri kembali, kita akan saksikan tayangan berikut ini. Saya Romo Ardus Noveri, pastor Paroki Kristus Raja Mbau Muku. Saya pernah menjadi pemimpin rohani Komisium Legio Maria Keuskupan Ruteng, lalu pemimpin rohani Presidium, dan sekarang saya menjadi pemimpin rohani Kuria Paroki Kristus Raja dan juga pemimpin rohani Presidium. Pengalaman saya bersama mereka sangat disiplin. Tepat waktu, juga disiplin dan patuh terhadap pedoman acara di Legio Maria. Mereka juga sangat peduli dengan urusan gereja. Antara lain pengalaman saya, mereka yang membawa umat yang ada persoalan, yang luput dari perhatian dan kemudian bisa terselesaikan itu karena bantuan mereka. Mereka juga peduli dengan banyak urusan gereja, soal kebersihan, tanggung tugas-tugas liturgi dan lain-lain. Karena itu saya menyampaikan profisiat dan selamat berbahagia kepada Legio Maria yang kini berusia 1 abad. Semoga terus berkontribusi membangun gereja kita. Terima kasih. Kita kembali lagi masih dalam program Bincang-Bincang Pastoral. Nah, saya mendengar bahwa Legio Maria sudah berusia 100 tahun. Wow, usia yang tidak muda ya, 1 abad. Nah, terkait dengan perayaan 1 abad ini, kira-kira seperti apa rencananya? Oke, terima kasih Ibu. Berkaitan dengan perayaan 100 tahun ini, kami sudah mempersiapkannya lama. Pada tahun lalu 23 Desember bertemu dengan Yang Mulia Bapak Uskup Ruteng untuk merencanakan semuanya ini dan beliau menyetujuinya. Dan setelah beliau menyetujuinya, kita melakukan persiapan-persiapan mulai dengan pembentukan panitia. Dan di samping kita, di hadapan kita ada ketua panitia perayaan 100 tahun. Kami serahkan kepada Ibu Mary. Silakan Ibu. Terima kasih. Seperti yang disampaikan, Bapak Legio Maria sudah bertemu dengan Yang Mulia Bapak Uskup. Yang pertama menginformasikan keberadaan Legio Maria di Keuskupan Ruteng, sekaligus menginformasikan kegiatan 1 abad. Luar biasa kami diterima dengan senang hati dan juga Yang Mulia mendukung kegiatan ini. Dalam rangka 1 abad, setelah dibentuk pertama bentuk kepanitiaan, maka program-program kami atau kegiatan-kegiatannya yang pertama pemutahiran data dari setiap presidium, kuria, dan juga 3 komisium. Dan 3 komisium ini bekerja sama. Pada awalnya disepakati perayaannya secara bersama-sama 3 komisium dan sudah dibentuk semua kepanitiaan. Itu yang pertama. Lalu yang kedua juga program memperluas Legio Maria ke paroki-paroki yang belum ada Legio Marianya. Dan yang ketiga, pemantapan mutu seorang legioner dalam bentuk pembinaan-pembinaan di samping doa.
Dalam perjalanannya, yang semula 3 komisium ini disatukan, maka dengan situasi pandemi saat ini, yang terakhir kami sepakat perayaannya dikembalikan ke komisium masing-masing. Maka khusus untuk komisium Ratu Damai Ruteng, yang nanti perayaannya tanggal 7 September oleh Yang Mulia Bapak Uskup, akan menjalankan kegiatan hanya perayaan Ekaristi saja. Semula ada seminar, tapi dengan situasi ini, maka semua kegiatan yang lain dibatalkan. Yang ada hanya perayaan Ekaristi tanggal 7 September, dan setelah itu ada acara kekeluargaan dan selesai. Terima kasih. Banyak juga ya kegiatan dalam rangka perayaan 1 tahun ini, 100 tahun maksud saya. Nah, satu hal yang menarik dari Legio Maria yaitu bagaimana organisasi rohani ini berdoa dengan untaian doa yang sangat panjang. Namun kita tahu bahwa untaian doa yang panjang itu eksis hingga saat ini, dan saya mau tahu ini, kira-kira pengalaman dari Bapak Ibu, apa saja keutamaan hidup sebagai legioner yang baik yang bisa dikembangkan untuk generasi muda sekarang? Silakan, mulai dari mana? Bapak dulu. Oh, iya. Oke. Ini termasuk ke sharing sudah. Iya, sharing pengalaman. Silakan, Bapak. Baik, keutamaan dari Legio Maria ini dalam doa dan pengaruhnya bagi generasi muda ataupun anak-anak, ya saya rasa memang tidak nampak ya, tidak kelihatan. Karena kalau namanya kegiatan rohani, apalagi doa-doa dalam Legio Maria ini, dia menyangkut rohani, berarti menyangkut hati. Ya, kalau saya bisa beri sharing seperti ini, dalam keluarga kami sudah terbiasa dengan doa bersama, yaitu pengaruh dari Legio Maria untuk pribadi dan keluarga. Lalu dengan kelompok KBG, saya dulu ketua KBG, tidak bisa mengubah kebiasaan dalam KBG, hanya 2 peristiwa 1 malam, 2 giliran. Dan itu berlaku sejak dahulu, tidak bisa rubah. Ketika saya jadi ketua, mau rubah itu tidak bisa karena dipaksakan dari luar. Akhirnya dengan gerakan Legio Maria sebagai pengaruhnya dalam hidup pribadi dan keluarga, lebih pada sebagai terang, garam, dan ragi. Tidak pakai instruksi, tidak pakai jalur kekuasaan karena ketua KBG, tapi pakai sebagai garam, terang, dan ragi dengan contoh dan teladan hidup yang baik. Memang pengaruhnya lama. Sekitar sekian lama kita coba untuk merubah kebiasaan yang ringan itu, 2 peristiwa 1 malam, 2 giliran. Lama-lama akhirnya seluruh KBG ikut bahwa 5 peristiwa setiap kali 2 giliran. Dan ini pengaruhnya ini bisa kuat kalau mulai dari keluarga. Maka dalam keluarga kami juga sudah terbiasa, tidak hanya terbatas pada 2 giliran bulan Mei dan Oktober setiap tahun, tapi kita mulai doa 5 peristiwa, pengaruh dari doa Legio Maria tadi, setiap malam. Setiap malam sepanjang tahun, sepanjang hidup, doa 5 peristiwa. Saya rasa ini pengaruh dari doa organisasi Legio Maria kepada keluarga dan kepada warga sekitar. Dengan demikian, kalau dalam keluarga kami sebelumnya mungkin sering berantem, sering cekcok, tapi dengan hadirnya Bunda Maria, dengan kehadiran doa 5 peristiwa, pengaruhnya luar biasa, yaitu selalu gembira dan sukacita. Dan meskipun saya bukan ketua KBG, pengaruh mungkin orang melihat kehadiran saya di dalam KBG itu sangat kuat pengaruhnya, sehingga tidak ada lagi yang bisa lolos 2 peristiwa 1 doa giliran, selalu 5, dan sudah itu otomatis. Dan pengaruhnya kalau sebelumnya itu KBG mungkin sering gosip, seringnya bikin kelompok, sekarang sudah kompak. Karena bukan karena kami, tapi karena Bunda Maria sebagai panglima tertinggi dalam Legio Maria. Terima kasih. Baik, terima kasih sharing yang sangat luar biasa sekali ya Bapak, di mana dampak dari organisasi ini juga ternyata bisa sampai kepada keluarga dan juga masyarakat. Nah, kira-kira apa sharing pengalaman dari Mama tentang keutamaan hidup dari legioner yang baik untuk bisa dikembangkan kepada generasi muda sekarang? Iya, terima kasih. Tadi menarik sekali kata doa yang panjang-panjang. Sebenarnya doa-doa Legio tidak panjang, ya. Termasuk juga doa Rosario.
ini kebetulan kami sekeluarga sebelum masuk Legio memang kebiasaan doa itu sudah dijalankan. Dengan masuk Legio Maria, kebiasaan yang baik ini tetap dijalankan. Jadi sejak berumah tangga, anak-anak sampai anak-anak dewasa, kehidupan doa menjadi prioritas. Itu yang pertama. Yang kedua, saya senang dengan Legio Maria ini, sistem terutama kedisiplinan. Ya. Saya banyak dibentuk dari Legio Maria itu disiplin, ya. Tentu dalam segala hal dan disiplin yang baik. Ya. Ada banyak hal yang kadang sebagai manusia, tapi yang saya alami ini, kebetulan saya sudah sejak 87 menjadi anggota Legio sampai sekarang, yang saya alami ada kebahagiaan, kedamaian dan senang. Terutama juga ada perasaan merasa senantiasa bertugas. Kadang memang ada kesan, ibu ini seolah-olah tugasnya ibu, tapi kita karena perasaan mau membereskan, sehingga apa saja ya tugas diberikan. Ya. Kadang-kadang juga ada perasaan tidak bagus. Semua seolah-olah hanya kita saja, tapi itu sudah yang saya jalankan dengan senang hati. Apa saja tugas, termasuk dari paroki. Ya. Sampai saat ini juga, ya, sejak tahun 87 sampai sekarang, masih juga terlibat dalam kegiatan Dewan. Kemudian bilang, ibu sebagai koordinator wilayah, terima. Jadi prinsipnya senang melakukan sesuatu untuk membahagiakan orang lain, terutama diri sendiri. Ya. Dan kebiasaan doa ini juga diteruskan pada anak dan cucu dan keluarga. Dan saya mengajak semua ketemu di mana saja keluarga. Yang paling utama adalah doa. Kekuatan doa itu luar biasa. Ada banyak pengalaman. Sehingga sekarang ini saya sepertinya dengan Bunda Maria ini seperti hubungan seperti sehubungan dengan Ibu Meti ini. Kalau ada kesulitan, saya contoh saja, tiap Selasa ada doa. Kalau hujan, Bunda, 3:30 kami doa. Dan setelah 30-an tahun saya alami, itu memang tidak ada hujan, asal disiplin. 3:30 jalan ya jalan. Jadi kata kuncinya itu yang saya alami ini dari Legio Maria ini adalah disiplin. Dan dengan doa ini membuat kita ada ketenangan, kedamaian, menjalani hidup ini dengan penuh sukacita seperti itu. Ya. Lalu mungkin di samping pribadi, untuk semua legioner itu bahwa support itu juga sangat penting. Yang tadi disinggung bahwa dalam Legio Maria bisa juga disinggung tentang tadi sistem kepengurusannya. Maka di dalam Legio Maria susunan kepengurusan yang pertama itu pemimpin rohani itu imam. Pemimpin rohani sangat-sangat berperan untuk menggerakkan umat. Ya. Lewat imam kita mendapat pembinaan tentang kehidupan menggereja, tentang peningkatan iman, sehingga sangat diharapkan dukungan dari seorang imam. Dan selama ini memang pengalamannya bahwa kami juga didukung secara keuskupan karena Legio Maria didirikan hanya jika direstui dan diizin oleh uskup setempat, termasuk pastor. Ada itu dukungan sudah luar biasa. Lalu ada berapa paroki yang 52 paroki tadi dengan dibentuk Legio otomatis imamnya sudah mendukung kami. Ya. Tentu harapannya bahwa kehadiran seorang imam itu sangat mendukung untuk mensupport dan juga menyemangati para legioner. Dan itu sedikit pengalamannya. Baik, Bapak dan Ibu, yang terakhir kita akan melihat. Tadi dari awal kita sudah bercerita banyak hal, kita sudah mengenal kira-kira apa itu Legio Maria. Sekarang yang terakhir, kira-kira apa harapan ke depannya? Baik itu bagi umat, kemudian bagi anggota Legio Maria, bagi umat yang mungkin belum bergabung, atau juga untuk para imam sebagai pemimpin rohani. Silakan, apa harapannya? Yang pertama, terima kasih pada Yang Mulia Bapak Uskup sudah memberi kesempatan untuk umat di wilayah keuskupan ini untuk membentuk Legio Maria. Terima kasih pada semua pemimpin rohani, pastor-pastor paroki yang telah mendukung kegiatan Legio Maria. Tentu harapannya kebersamaan selama ini, dukungan selama ini tetap dipertahankan. Untuk para legioner, terima kasih karena kita sudah bergabung menjadi prajurit Maria dalam suka dan duka. Tetap menjadi Legio Maria, selalu bangga menjadi Legio Maria. Kita baktikan diri bersama Bunda Maria sampai akhir hayat kita. Untuk yang kaum muda, untuk umat,
bergabunglah dengan Legio Maria. Kalaupun tidak ada kesempatan untuk sekali seminggu berdoa dan kerasulan, minimal menjadi anggota auslier yang doa di rumah. Kebiasaan-kebiasaan doa di rumah itu juga menjadi anggota auslier. Lalu yang untuk kaum muda, gabung juga, karena kaum muda adalah penerus depan gereja. Bisa bergabung dengan Presidium Junior untuk bersama-sama berdoa dan juga menjalankan kerasulan, sekaligus juga menjalankan kewajiban kita sebagai orang Katolik. Mungkin ini saja harapan dan iman kami. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu sudah berbicara banyak hal tentang Legio Maria. Demikianlah program Bincang-Bincang Pastoral edisi kali ini. Selamat mengikuti program Bincang-Bincang Pastoral selanjutnya.